Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahidah dengan NIM 20700122032. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mini riset terkait etnomatematika yang berhubungan dengan permainan tradisional. Berikut adalah mini riset yang telah saya buat. Judulnya yaitu Eksplorasi Etnomatematika Mak Galeh dan Mak Jekka sebagai warisan budaya permainan tradisional suku Bugis. Latar belakang masalah: warisan budaya memiliki peranan krusial dalam mempertahankan identitas suatu komunitas. Nah, pada latar belakang masalah ini saya menjelaskan mengenai warisan budaya yang penting untuk suatu daerah atau suatu komunitas di masyarakat. Kemudian di paragraf kedua, di sini saya menjelaskan mengenai permainan tradisional. Permainan tradisional memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu bentuk warisan budaya. Tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat pendidikan yang bernilai tinggi. Kemudian di paragraf ketiga, saya memberikan salah satu pendekatan yang efisien dalam mengintegrasikan pembelajaran matematika dengan melalui permainan tradisional. Nah, jadi untuk di latar belakang itu di paragraf pertama, saya menjelaskan mengenai warisan pada suatu daerah. Kemudian yang kedua, pentingnya permainan tradisional bagi suatu daerah, dan kemudian yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran dengan atau melalui permainan tradisional. Kemudian paragraf keempat pada latar belakang, di sini saya menjelaskan mengenai permainan tradisional Mak Galeh dan Mak Jekka. Di mana di sini saya menuliskan bahwa permainan tradisional Mak Galeh dan Mak Jekka juga memiliki potensi besar dalam mengaitkan konsep matematika dengan konteks budaya yang familiar. Di sini saya memasukkan beberapa pendapat para ahli, seperti menurut Kartini dan Hartono pada jurnalnya tahun 2021. Mereka berpendapat bahwa permainan tradisional seperti ini memfasilitasi pembelajaran aritmetika, geometri, dan distribusi melalui aktivitas yang menyenangkan dan relevan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa. Kemudian pendapat ahli yang lain seperti Hasanah dalam jurnalnya tahun 2023 mengatakan bahwa permainan tradisional seringkali dilihat sebagai hiburan saja, padahal di dalamnya terkandung potensi pendidikan yang signifikan, terutama dalam pembelajaran matematika. Nah, di latar belakang ini saya memasukkan secara tersirat tujuan dari penelitian ini, yaitu oleh karena itu eksplorasi etnomatematika melalui permainan seperti Mak Galeh dan Mak Jekka dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjembatani pemikiran abstrak siswa, sehingga konsep-konsep matematika menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain itu, eksplorasi ini juga membantu melestarikan warisan budaya permainan tradisional suku Bugis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada mini riset etnomatematika yang telah saya buat, yang pertama yaitu apa saja konsep matematika yang terkandung dalam permainan Mak Galeh dan Mak Jekka. Yang kedua yaitu bagaimana permainan Mak Galeh dan Mak Jekka mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat suku Bugis. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk melestarikan budaya permainan tradisional Mak Galeh dan Mak Jekka. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui konsep matematika yang terkandung dalam permainan Mak Galeh dan Mak Jekka. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana permainan Mak Galeh dan Mak Jekka mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat suku Bugis. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui strategi yang dapat diterapkan untuk melestarikan budaya permainan tradisional Mak Galeh dan Mak Jekka. Selanjutnya yaitu bagian kajian peneliti terdahulu yang relevan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dilaksanakan penelitian ini, maka beberapa penelitian yang relevan terhadap eksplorasi etnomatematika, khususnya pada bidang permainan tradisional, dalam melestarikan warisan budaya lokal dan meningkatkan ketertarikan siswa pada pembelajaran matematika, antara lain adalah sebagai berikut. Di sini saya memasukkan 10 peneliti terdahulu yang relevan dengan judul saya. Yang pertama ada
penelitian dari Yoster dan Abah pada jurnalnya tahun 2022. Penelitian ini mengungkapkan bahwa permainan tradisional Amenanama Manwankyo dapat memperkaya pengalaman belajar matematika dan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta kemandirian. Penekanan pada integrasi permainan tradisional dalam kurikulum Merdeka Matematika dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan relevansi dengan materi yang diajarkan. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada jurnal dari Kipityah Purwati dan Hasanah pada tahun 2021, dan seterusnya sampai yang ke-10 itu saya memasukkan jurnal dari Sartika Saridewi dan Andi Muhammad Irfan Taufar Afsar pada tahun 2022. Di mana pada penelitiannya ini mengidentifikasi bahwa penerapan strategi pembelajaran melalui kombinasi permainan Bugis Mak Benteng yang terintegrasi dengan keterampilan 4C menggunakan aplikasi Android secara signifikan, meningkatkan kemampuan berpikir analitik siswa. Kelas eksperimen menunjukkan peningkatan kemampuan analitik yang lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol, dengan nilai gain core mencapai 0,81 atau 81%. Sedangkan kelas kontrol hanya sebesar 0,38 atau 38%. Hasil ini membuktikan bahwa strategi permainan yang memanfaatkan permainan tradisional Bugis Mak Benteng yang didukung teknologi Android lebih efektif dalam membantu pengembangan keterampilan analitik siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran kelompok. Nah, relevansi dari 10 jurnal dan artikel terdahulu yang dengan penelitian saya yaitu berbagai penelitian terdahulu tentang etnomatematika mengungkapkan bahwa mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran matematika secara efektif dapat meningkatkan partisipasi siswa, pemahaman konsep, serta keterampilan berpikir kritis dan analitik. Penggunaan permainan tradisional sebagai media pembelajaran yang kontekstual terbukti membantu siswa mempelajari matematika melalui pengalaman sehari-hari yang relevan. Dalam penelitian etnomatematika pada permainan tradisional Bugis seperti Maggale dan Majeka, penggunaan permainan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan minat siswa pada matematika dengan cara yang alami dan menarik. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya, integrasi budaya lokal memungkinkan siswa menyadari kehadiran matematika dalam kehidupan nyata, sehingga memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Permainan tradisional Maggale dan Majeka juga dapat dirancang untuk mengembangkan kemampuan analitik dan kreativitas siswa melalui penerapan konsep-konsep dasar matematika. Mirip dengan penerapan permainan lain seperti Mak Benteng yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang berhasil meningkatkan keterampilan analitik melalui bantuan teknologi. Selain itu, permainan ini juga menawarkan pendekatan pembelajaran yang kolaboratif, yang kontekstual, di mana siswa dapat belajar melalui interaksi dan pengalaman budaya mereka. Dengan demikian, penelitian etnomatematika pada permainan tradisional Maggale dan Majeka tidak hanya dapat memperkaya bahan ajar matematika, tetapi juga turut mendukung pelestarian budaya Bugis sebagai warisan dari budaya yang diintegrasikan secara bermakna dalam pendidikan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama di sini yaitu penelitian etnografi. Di sini saya menjelaskan pengertian etnografi secara umum. Disebutkan bahwa etnografi adalah metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode etnografi yang merupakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan dan keterlibatan peneliti dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari subjek untuk memahami konteks sosial dan budaya mereka. Menurut Beyman dalam jurnalnya tahun 2021, metode ini atau metode etnografi memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik, interaksi, dan sudut pandang masyarakat melalui observasi di lapangan. Kajian teori yang kedua yaitu etnomatematika. Di sini saya juga menjelaskan pengertian etnomatematika secara umum. Disebutkan bahwa etnomatematika atau ethnomathematics menurut De Ambrosio pada bukunya tahun 1985, kata etnomatematika berasal dari 3 kata. Yang pertama yaitu etno, kemudian matema, dan tik pada konteks sosial dan budaya. Makna kata etno adalah kode perilaku, bahasa, mitos, ataupun simbol. Matema bermakna menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan. Kemudian kata tik
ada atau asal katanya yaitu teknik, artinya teknik. Menurut Sarwedi, Marinka, Febriani, dan Ryan pada tahun 2018 yang tertulis jurnalnya yaitu etnomatematika adalah aktivitas yang melibatkan budaya daerah sekitar dalam pembelajaran matematika agar konsep matematika yang dipelajari dapat dengan mudah untuk dipahami. Di sini juga ada pendapat dari Abi pada artikel yang ia tulis pada tahun 2017 mendeskripsikan relasi konsep-konsep matematika terhadap budaya masyarakat dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah aturan sinus dan kosinus, luas dan keliling bangun datar, serta luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, bentuk etnomatematika dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran sekolah menengah pertama atau SMP, ataupun sekolah menengah atas atau SMA. Dengan demikian, etnomatematika dapat juga disebut sebagai pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang berkaitan langsung dengan budaya setempat dan kehidupan sehari-hari sehingga mempermudah siswa dalam mempelajari matematika. Kemudian untuk kajian teori yang ketiga, di sini saya menjelaskan mengenai permainan tradisional. Di sini disebutkan bahwa permainan tradisional merupakan bagian dari budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kemudian pada paragraf kedua permainan tradisional, saya menjelaskan mengenai permainan tradisional Mak Gale dan Mak Jeka, yang merupakan permainan tradisional asli suku Bugis. Di mana permainan tradisional suku Bugis yaitu Mak Gale dan Mak Jeka merupakan aktivitas permainan yang berasal dari kebudayaan masyarakat suku Bugis Sulawesi Selatan, negara Indonesia. Permainan ini seringkali melibatkan elemen budaya lokal, seperti alat, aturan, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Nah, selanjutnya untuk yang keempat pada kajian teori saya, yaitu saya menjelaskan mengenai permainan Mak Gale dan Mak Jeka. Di sini disebutkan bahwa Mak Gale adalah permainan tradisional yang melibatkan strategi dan perhitungan yang cermat, di mana pemain harus mampu menganalisis langkah-langkah dan memprediksi gerakan lawan. Sementara Mak Jeka adalah permainan yang menuntut keterampilan motorik dan pemahaman ruang yang baik. Dalam kedua permainan ini, pemain diharuskan dapat mengatur posisi dan strategi yang berkaitan erat dengan konsep geometri dan spatial awareness. Nah, menurut Rahman pada jurnalnya tahun 2023, permainan tradisional seperti Mak Jeka tidak hanya meningkatkan keterampilan matematika, tetapi juga melatih siswa untuk bekerja sama dan berinteraksi sosial. Di sini pada mini riset saya telah lampirkan pada gambar 1 yaitu alat permainan Mak Gale dan Mak Jeka. Dan pada gambar 2 yaitu permainan Mak Gale dan Mak Jeka. Di sini terdapat gambar anak-anak sedang memainkan permainan tersebut. Selanjutnya yaitu kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Di sini saya telah tuliskan bahwa penelitian ini adalah penelitian etnografi yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui konsep-konsep matematika yang terkandung dalam permainan Mak Gale dan Mak Jeka, serta melestarikan budaya tersebut dengan mendokumentasikan praktik-praktik matematika yang terintegrasi di dalamnya, sehingga permainan ini dapat terus diapresiasi dan digunakan sebagai sarana pembelajaran kontekstual yang relevan bagi generasi mendatang. Kemudian yang kedua, pada metode penelitian ada prosedur etnografi. Nah, di sini saya tuliskan bahwa prosedur etnografi dalam eksplorasi permainan tradisional dimulai dengan pemilihan lokasi dan subjek penelitian. Kemudian, kita lakukan wawancara mendalam dengan pelaku atau tokoh adat untuk menggali pemahaman mereka tentang permainan dan makna di baliknya. Nah, setelah itu kita dapat mendokumentasikan visual dan deskriptif terhadap permainan tersebut sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian, untuk metode penelitian yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian atau mini riset saya ini, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, kemudian yang kedua wawancara, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian atau alat bantu yang saya pilih dalam penelitian saya ini yang pertama yaitu ada lembar observasi yang berisi indikator atau aspek-aspek tertentu yang akan diobservasi. Kemudian yang kedua yaitu panduan atau pedoman wawancara yang berisi mengenai daftar pertanyaan-pertanyaan terbuka terkait permainan tradisional Mak Gale dan Mak Jeka.
Kemudian yang ketiga ada lembar dokumentasi visual yang digunakan untuk mencatat rincian tentang dokumentasi visual yang diambil, seperti waktu, lokasi, jenis permainan, dan sebagainya. Kemudian saya juga menggunakan alat untuk merekam foto dan video, yaitu handphone. Nah, kemudian yang kelima, di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data, saya menggunakan teknik kualitatif, di mana teknik analisis data umumnya melibatkan analisis deskriptif dan tematik. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati selama proses observasi, wawancara, seperti bagaimana perilaku pemain dalam permainan, seperti bagaimana aturan permainan, dan bagaimana interaksi para pemain saat melakukan atau memainkan permainan tradisional tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat pada teknik analisis data yang telah saya lampirkan. Kemudian selanjutnya yaitu hasil pengumpulan data. Hasil pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Di sini saya telah menuliskan tujuan dari wawancara yang telah saya lakukan, yaitu untuk memperoleh data mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan Maggala dan Majeka. Narasumber pertama saya yaitu Andi Mukhlis yang merupakan tokoh masyarakat dan pelestari budaya. Lokasi wawancara saya ada di Kampung Karangloisero, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk pertanyaan narasumber pertama, teman-teman bisa lihat pada lampiran yang saya tampilkan. Nah, itulah hasil dari wawancara dengan narasumber pertama. Kemudian untuk wawancara dengan narasumber kedua, narasumber saya yaitu Sangkala yang merupakan tokoh masyarakat dan juga pembuat permainan tradisional. Lokasi wawancara yaitu di Desa Ulubalang, Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Teman-teman juga bisa lihat pertanyaan wawancara dan jawaban dari narasumber yang saya lampirkan di layar. Nah, kemudian untuk narasumber yang ketiga saya ini yaitu Sukriyah SPD yang merupakan guru seni budaya sekaligus aktivis budaya. Wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Sukriyah menggunakan aplikasi WhatsApp atau dilakukan secara daring dengan peneliti dan narasumber berada di lokasi masing-masing. Untuk pertanyaannya bisa dilihat kembali pada layar yang saya tampilkan. Hasil pengumpulan data yang kedua yaitu melalui observasi. Di sini saya telah melakukan observasi yang berlokasi di Kampung Karangloisero, Sulawesi Selatan. Di sini juga saya telah lampirkan tujuan dari observasi saya, yaitu untuk mengeksplorasi penerapan konsep-konsep matematika yang ada dalam permainan tradisional Maggala dan Majeka. Nah, yang pertama, deskripsi lokasi dan situasi. Observasi dilakukan di lorong jalan, tepatnya di Kampung Karangloisero, tempat di mana anak-anak sering bermain dan berinteraksi. Lingkungan sekitar cukup mendukung dengan permukaan jalan yang datar, memungkinkan anak-anak bergerak bebas selama memainkan permainan Maggala dan Majeka. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi aktivitas permainan. Pada saat observasi, ada sekitar 4 orang anak yang bergantian untuk memainkan permainan Majeka. Karena alat atau media bermain mereka hanya satu. Di daerah ini juga sudah jarang ditemukan anak-anak ataupun orang tua membuat permainan tersebut. Untuk tahapan permainan ini dimulai dengan pemain berdiri dengan kaki di atas batok kelapa. Nah, batok kelapa ini merupakan alat atau komponen utama dalam permainan Maggala dan Majeka. Kemudian, tangan pemain memegang tali yang terikat pada batok kelapa. Selanjutnya, pemain mulai berjalan dengan jalur yang telah ditentukan tanpa kehilangan keseimbangan atau jatuh dari batok kelapa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu observasi teknik dan keterampilan. Selama permainan, pemain tampak fokus menjaga keseimbangan dan koordinasi. Para pemain perlu mengatur langkah dan fokus pada gerakan mereka untuk menghindari jatuh. Hal ini menunjukkan bahwa permainan ini melatih keseimbangan, motorik, serta koordinasi tubuh. Selanjutnya yaitu observasi aspek sosial dan nilai budaya. Permainan ini berlangsung dalam suasana yang penuh keceriaan, di mana anak-anak saling memberikan dukungan satu sama lain. Terutama ketika ada anak yang terjatuh ataupun kehilangan keseimbangan, mereka tetap mendukung anak tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas ini memperkuat rasa kebersamaan dan mendorong kerjasama, yang merupakan nilai-nilai dalam budaya Bugis. Kemudian yang kelima yaitu observasi konsep matematika dalam permainan Maggala dan Majeka. Permainan Maggala dan Majeka menuntut keterampilan dalam menjaga keseimbangan, di mana pemain harus mampu menyesuaikan distribusi berat tubuh mereka dengan tepat berada di atas batok kelapa. Konsep matematika yang berkaitan dengan pusat massa, yang dimana pemain secara alami belajar bagaimana menempatkan pusat gravitasi tubuh agar tetap stabil selama bergerak.
Hal ini memberikan pemahaman tentang pengaruh distributif, berat badan, dan stabilitas. Hal ini memberikan pemahaman tentang pengaruh distribusi berat terhadap stabilitas, yang dikenal dalam matematika dan fisika sebagai keseimbangan statis. Selain itu, bentuk batok kalapa yang menyerupai setengah bola juga mengajarkan aspek geometri pada permukaan melengkung, serta dampaknya terhadap gerakan. Pemahaman tentang bentuk dan permukaan ini membantu anak-anak menyadari bahwa permukaan melengkung memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan permukaan yang datar. Batok kalapa yang berbentuk setengah bola memberikan kesempatan untuk mempelajari dua konsep matematika fundamental, yaitu luas permukaan dan volume. Nah, sebagai objek setengah bola, batok kalapa memerlukan pemahaman geometri bola untuk menghitung kedua aspek tersebut secara akurat. Yang pertama yaitu mengenai luas permukaan. Batok kalapa terdiri dari dua bagian utama yang masing-masing memiliki luas permukaan. Bagian pertama adalah permukaan lengkung yang mewakili setengah bola. Untuk menghitung luas permukaan lengkung ini digunakan rumus luas bola yang kemudian dibagi dua karena hanya setengah bola yang terlibat. Kemudian bagian yang kedua adalah lingkaran alas, yaitu bagian datar di bawah batok kalapa. Dengan menjumlahkan luas kedua bagian ini, kita dapat memperoleh total luas permukaan batok kalapa. Kemudian yang kedua yaitu mengenai volumenya. Volume batok kalapa sebagai setengah bola dapat dihitung berdasarkan rumus volume bola penuh. Karena batok kalapa hanya mencakup setengah bagian dari bola, volume bola tersebut kemudian dibagi dua. Ini memberikan gambaran tentang ruang yang dapat ditempati batok kalapa, yang bisa lebih mudah dipahami jika dibayangkan sebagai wadah yang dapat menampung objek atau zat tertentu. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir pada observasi yaitu kesimpulan observasi. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa permainan Magalé dan Majeka tidak hanya mengasah keterampilan fisik anak, tetapi juga memiliki nilai yang edukatif, termasuk latihan keseimbangan, koordinasi, dan konsep-konsep matematika yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk hasil pengumpulan data yang ketiga, di sini ada dokumentasi. Dapat dilihat pada tampilan layar, di sini saya telah mencantumkan gambar dan deskripsi gambar. Yang pertama, yaitu ada gambar pada saat proses pembuatan permainan Magalé dan Majeka. Kemudian pada gambar kedua yaitu diperlihatkan hasil batok kalapa yang telah dibersihkan. Kemudian yang ketiga yaitu gambar batok kalapa yang telah dipasangi tali dan siap untuk menjadi alat permainan tradisional Magalé dan Majeka. Nah, dan kemudian untuk yang keempat, di sini ada gambar yang menunjukkan anak-anak yang telah mencoba atau memainkan permainan tradisional Magalé dan Majeka. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai konsep matematika yang terkandung dalam permainan Magalé dan Majeka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa unsur matematika dalam permainan tradisional Magalé dan Majeka. Nah, unsur yang pertama yaitu unsur perbandingan. Di sini dapat dilihat bahwa permainan Magalé dan Majeka menggunakan dua batok kalapa. Di sini kita dapat membandingkan kedua batok kalapa tersebut, baik dari segi tinggi batok kalapa ataupun berat batok kalapa. Di sini juga pada gambar 3 ada ilustrasi perbandingan kedua batok kalapa. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu unsur kesebangunan dan hubungan antara dua batok kalapa. Dapat dilihat pada gambar, perlu diperhatikan bahwa ukuran kedua lingkaran, yaitu bagian bawah batok kalapa, dipastikan harus sama atau sebangun agar nyaman dan seimbang saat digunakan bermain. Selanjutnya ketiga, yaitu unsur penentuan titik pusat yang diperoleh dari batok kalapa yang sudah tua agar kuat dan tidak mudah pecah. Kemudian tengah batok kalapa dilubangi agar memudahkan mengaitkan tali. Dengan catatan, lubang berada tepat di tengah-tengah cangkang kelapa atau batok kalapa agar tali dapat terpasang lurus dan benar antara ibu jari kaki dan jari telunjuk kaki. Nah, kemudian untuk penentuan titik pusat pada batok kalapa bisa dilihat pada gambar 5. Yang keempat yaitu unsur satuan panjang diperoleh pada saat pemasangan tali. Umumnya panjang tali yang digunakan yaitu sekitar 1-2 meter atau disesuaikan dengan tinggi siku pemain. Dilihat juga pada gambar 6 yaitu ilustrasi pengukuran panjang tali pegangan dengan tinggi siku pemain. Nah, berdasarkan bentuknya, permainan Magalé dan Majeka memperoleh unsur matematika setengah bola yang berongga dan bentuk lingkaran. Elemen setengah bola yang berongga diperoleh berdasarkan bentuk Magalé dan Majeka, di mana tidak ada isi di bagian dalam batok. Bisa dilihat pada gambar 7, yaitu ilustrasi setengah bola berongga pada batok kelapa. Unsur selanjutnya yaitu unsur lingkaran yang diperoleh dari dasar Magalé dan Majeka, di mana permainan ini mengandung konsep matematika yang dapat dianalisis melalui unsur-unsur seperti peluang, jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, di sini juga ada unsur matematika dalam permainan Magalé dan Majeka. Yang pertama yaitu unsur peluang.
Unsur peluang ini itu berhubungan tentang berapa frekuensi relatif yang dihitung berdasarkan jumlah pemain yang berpartisipasi. Sebagai contoh, jika ada 3 pemain, maka pemenang ditentukan oleh siapa yang pertama kali mencapai garis finish setelah melewati 4 tahap yang harus dilalui pemain. Dalam hal ini, frekuensi relatif pemain yaitu 3/9 karena ada 9 kemungkinan jalur yang dapat dilalui pemain. Unsur sebelumnya yaitu unsur lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana di sini menunjukkan unsur-unsur pada lingkaran yang di sini disimbolkan O yaitu titik pusat, kemudian AB diameternya, OC jari-jari sampai dengan OE yaitu apotemanya. Nah, itulah dari tadi unsur-unsur atau konsep-konsep matematika yang terkandung dalam permainan Mak Gale dan Mak Jeka. Selanjutnya itu permainan Mak Gale dan Mak Jeka yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat suku Bugis. Yang sebelumnya telah diobservasi yaitu mengenai konsep matematika yang terkandung pada permainan Mak Gale dan Mak Jeka dan sudah dibahas juga. Nah, untuk pembahasan mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan Mak Gale dan Mak Jeka, yang terutama yang terdapat pada masyarakat suku Bugis, di sini saya menggunakan pemaparan berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan 3 narasumber. Untuk itu saya menggunakan teknik triangulasi sumber, yang dimana untuk pertanyaan pertama kita mendapatkan pola yaitu permainan Mak Gale dan Mak Jeka menggunakan batok kelapa. Pola yang kedua yaitu batok kelapa dijadikan sendal atau alas kaki. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kita mendapatkan pola yaitu permainan Mak Gale dan Mak Jeka sudah ada sejak lama. Permainan Mak Gale dan Mak Jeka tergolong permainan tradisional. Kemudian untuk pertanyaan ketiga kita mendapatkan pola setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda pada permainan tradisionalnya, dan yang kedua yaitu peraturan permainan Mak Gale dan Mak Jeka berbeda di tiap daerah. Untuk pertanyaan yang keempat kita mendapatkan pola yaitu pertanyaannya di sini mengenai ciri-ciri khusus. Polanya yaitu permainan Mak Gale dan Mak Jeka menggunakan batok kelapa sebagai alas kaki. Selanjutnya permainan Mak Gale dan Mak Jeka menggunakan tali sebagai pegangan. Kemudian pola yang selanjutnya yaitu di daerah lain menggunakan kaleng sebagai pengganti fungsi dari batok kelapa. Untuk triangulasi sumber yang lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada slide yang saya tampilkan atau pada tampilan layar yang saya berikan. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya permainan tradisional Mak Gale dan Mak Jeka. Dalam melestarikan permainan tradisional Mak Gale dan Mak Jeka diperlukan strategi yang terstruktur. Di antaranya yang pertama yaitu pemahaman dan penanam nilai budaya. Masyarakat perlu menyadari bahwa permainan tradisional itu penting sebagai bagian integral dari warisan budaya yang mencerminkan jati diri mereka, serta sejarah suatu komunitas atau wilayah. Menjaga kelestarian permainan ini berarti turut melestarikan nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi generasi muda. Generasi muda harus dilibatkan secara aktif dalam upaya pelestarian melalui pendidikan formal maupun non-formal. Nah, kemudian di sini ada yang ketiga, penyelenggaraan acara budaya. Masyarakat harus berperan serta mendukung dalam setiap festival, kompetensi, atau acara budaya yang mengangkat nama permainan tradisional. Kegiatan semacam ini memungkinkan informasi tentang permainan tradisional dapat disebarkan secara lebih luas, serta menghidupkan kembali semangat budaya di kalangan masyarakat. Yang keempat yaitu edukasi dan penyuluhan. Orang tua dan pemangku adat memiliki peran vital dalam mengajarkan permainan tradisional kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian budaya. Yang kelima yaitu pembuatan dan pemeliharaan alat permainan. Masyarakat perlu memastikan keberlanjutan pembuatan alat permainan tradisional seperti batok kelapa ini, serta mengajarkan teknik pembuatan dan pemeliharaannya sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya. Hal ini juga memastikan bahwa permainan tetap dapat dimainkan dengan cara yang tepat dan autentik. Nah, kemudian yang keenam yaitu optimalisasi teknologi. Media digital dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan permainan tradisional kepada khalayak ramai, seperti melalui video tutorial, platform media sosial, dan sebagainya. Teknologi juga memainkan peran penting dalam mendokumentasikan permainan ini, sehingga informasi terkait permainan ini dapat dipertahankan, dipelajari oleh generasi mendatang. Dan yang ketujuh dan sekaligus yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pemerintah dan industri budaya. Yang ketujuh yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pemerintah dan institusi budaya. Masyarakat perlu mendukung kebijakan dan program pemerintah serta lembaga budaya yang fokus pada pelestarian permainan tradisional. Membangun jejaring dengan organisasi budaya akan membantu memperkuat daya serta dukungan untuk upaya pelestarian permainan tradisional ini. Nah,
Mungkin itu saja pembahasan mengenai mini riset berkaitan dengan permainan tradisional, khususnya Mak Gale dan Mak Jekka, yaitu permainan tradisional suku Bugis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.